Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Seth Rumkorem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Dan yang kedua adalah Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih dan sejak awal telah anti-Indonesia. Tak lama kemudian, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. Kita sudah bersama dengan Panglima Makodam 4, Jenderal Todius Mayogi, dan Panglima, bagaimana keinginan Papua untuk memerdekakan diri saat ini? Papua betul keinginannya mau merdeka. Jadi perjuangan Papua itu bukan barusan ini, tapi sejak 1951 Residen Nederland di Guinea itu JP Paniko, OPM sudah dirikan, OPM sudah mulai. Jadi yang dirikan OPM itu macam Johan Harix, Nicholas Joe, Marcus Honsu Gasepo, Abdul Arkan. Setelah itu betul-betul tanggal 15 Agustus 1992 Belanda berjanji bahwa Indonesia hanya perwalian 25 tahun di Papua. Di orang Papua hanya 25 tahun. Tapi sudah 25 tahun sekarang sudah lewat. Jadi sekarang kita panggil Belanda sesuai perjanjian. Janji adalah hutang Belanda segera turun tangan mengenai masalah Papua dalam waktu dekat ini. Dan sekarang itu Papua ini walaupun Indonesia bayar miliaran triliun, mereka tidak bisa ubah gengsi. Karena gengsi rakyat Papua ini merdeka. Kemudian pada tahun 1980-an muncul sosok Kelly Kwalik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika. Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliath Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Rombongan Jenderal Goliath Tabuni, yang benar. Wilayah operasi Goliath kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang makin menguat membuat ia didaulat sebagai Panglima tertinggi OPM di tahun 2012. Menuju ke markas di Paniai selama 12 tahun, selama 12 bulan ini kan bukan minta lain-lain tidak, tapi Bapak minta mereka. Baru dari tujuan timur ke Langka ke Paniai itu kan 12 bulan itu. Sekarang juga kita mempertahankan itu saja. Tidak ada tawaran lain-lain, tidak ada. Kami akan maju dan kami akan menang. Tahun ini pun akan merebut kemerdekaan bangsa Papua Barat. Dengan kebenaran, tulang belulang akan menjawab, semua ciptaan yang ada kau makan itu akan bunuh kau, Indonesia. Baik kau orang pegawai negeri kah, atau masyarakat kah, siapapun, dia merasakan bahwa saya ini pemilik negeri. Dia mau membuat untuk merasa saya sebagai orang Papua, silakan. Itu memang panggilan dia, kerelaan dia. Kami tidak memaksa. Tapi yang penanggung jawab perang revolusi hanya mendorong referendum. Papua itu melaksanakan referendum. Dialog kah, perundingan kah, atau apapun bentuk itu tidak ada. Hanya referendum. Diplomasi internasional yang sekarang dibangun kantor-kantor OPM itu dengan lembaga-lembaga politik, ILWP, IPWP, kantor priwet Papua di Inggris, itu mendorong untuk referendum.
Bukan dialog. Dialog waktu habis. Tidak. Itu tidak ada. TPN OPM dari luar negeri, di dalam negeri, Sorong sampai Samurai menyatakan referendum. Bukan dialog. Kami tolak dengan tegas. Tidak ada bentuk lain. Hanya referendum. Itu harga mati. Pilpres! No! Pilpres! No! Pilpres! No! Referendum? Yes! Referendum? Yes! Referendum? Yes! Ada presiden, panglima pusat mau kirim berapa personel pun kami tidak tahu. Teman-teman 33 Kodam maju terus sampai Papua akan lepas. Dia kirim berapa personel pun itu masih manusia biasa. Sama dengan kami. Tapi Allah dan alam dia akan pilih yang mana yang benar. Solusi akhir bagi kami rakyat Papua adalah hanya satu. Apa tuh kawan-kawan? Merdeka! Merdeka! Papua! 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 Di kantor gubernur, dari pantai pesisir hingga di pedalaman, hingga sampai ke pelosok-pelosok tanah Papua, meminta Papua, 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 referendum, referendum. 2-3 orang kembalikan, tidak usah. Kita sudah menyurat, tidak terima, begitu. Ya, kita minta pemerintah pusat harus mengerti tentang kondisi Papua, jangan seenaknya. Gara-gara itu orang minta merdeka, kamu ikuti ke tidak? Hehehe